Pemirsa, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Raffi Dan saya Delia Rahma yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan yang akan menyampaikan beberapa berita teraktual dalam iNews Flash in the Morning. Pada Minggu 27 November 2022, ribuan supporter Arema FC bakal menggelar aksi solidaritas di jalanan Kota Malang. Agenda aksi mereka sama, menuntut pengusutan tuntas tragedi Kanjuruhan. Jalanan di wilayah Malang Raya ini macet total karena ribuan Aremania sentak kembali menggelar aksi turun ke jalan. Lokasinya Aremania sengaja tidak memusatkan di satu titik tempat, melainkan di 11 titik di wilayah Malang Raya, di antaranya di Flyover Arjosari, pintu masuk utara Kota Malang, di Jalan Protokol Aji Sucipto, Raden Intan Arjosari hingga Ahmad Yani, memular di satu titik memenuhi jembatan layang Arjosari. Dalam aksinya, mereka menuntut untuk keadilan atas tragedi Kanjuruhan yang merenggut nyawa 135 korban jiwa. Pemirsa, siswa SD berinisial MWF di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur dibully kakak kelas hingga koma. Berikut beritanya. Seorang anak usia 7 tahun berinisial MWF warga desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang diduga dianiaya kakak kelasnya sepulang sekolah. Dugaan penganiayaan ini mengakibatkan siswa tersebut sempat koma. MWF adalah siswa kelas 2 di salah satu sekolahan negeri di desa Jenggolo. Sementara pelaku penganiayaan diduga siswa kelas 6 di sekolahan yang sama. Adapun rekaman video MWF saat menjalani perawatan di rumah sakit viral di media sosial. Dalam video itu terlihat korban masih mendapat sonde dan infus dengan kondisi nafas tersengal-sengal. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kepolisian Resort Malang Ibnu Ahmad Taufik membeberkan dugaan penganiayaan tersebut. Menurutnya, setelah dianiaya, korban ditinggalkan para pelaku di sekitar lokasi kejadian. Korban lalu ditemukan dalam keadaan lemas oleh kakek pencari rumput. Beberapa hari setelah dianiaya kakak kelasnya, MWF mengeluh sakit perut, muntah-muntah, dan sakit kepala dan membuat MWF dilarikan ke rumah sakit. Berawal dari hobi memelihara reptil, seorang pemuda di Malang sukses beternak hewan iguana. Pekerjaan sampingan yang telah digeluti selama 5 tahun tersebut mendatangkan omset jutaan rupiah per bulannya. Nah, bagaimana asiknya beternak iguana? Berikut liputannya. Berawal dari kesukaannya terhadap reptil, Imam Syafi'i, pemuda 37 tahun asal Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Kojen, Kota Malang ini menekuni bisnis jual-beli iguana. Awal mula terjun ke dunia bisnis jual-beli iguana dimulai 10 tahun silam. Hasil yang menjanjikan membuat ia berani untuk terjun secara serius. Kalau untuk ternaknya ini saya mulai dari tahun berapa Mbak? Sekitar tahun 2012. 2012. Ini sebelumnya hobi gitu apa gimana? Ya, sebelumnya hobi, cuman terus karena pasar untuk pemasarannya besar, jadi akhirnya ikut jualan juga. Yang pertama kali diternak itu yang hijau Mbak. Yang hijau, yang biasa. Ada kecil gitu itu Mbak. Warnanya hijau. Kalau perawatannya sendiri sulit apa? Kalau perawatannya gampang Mbak, cuman dikasih makan, dijemur gitu aja. Perawatannya yang terbilang mudah merupakan salah satu keuntungan dalam memelihara hewan reptil ini. Rangkaian kereta rel listrik atau KRL kembali anjlok di Kampung Bandan saat hendak memasuki stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Akibatnya, perjalanan komuter lain lintas Manggarai, Tanah Abang, ataupun sebaliknya tidak bisa dilalui dan menyebabkan ratusan penumpang turun. Rangkaian kereta komuter lain A5144 jurusan Stasiun Kampung Bandar Tanjung Manggarai anjlok di Stasiun Kampung Bandar, Jakarta Utara. Rangkaian kereta menabrak tiang listrik aliran atas kereta api hingga roboh menimpa badan kereta. Kecelakaan terjadi saat hujan deras turun. Kereta komuter lain saat itu dalam perjalanan dari Stasiun Kampung Bandar menuju Stasiun Angke. Kereta anjlok tak jauh dari lintasan pintu kereta api Stasiun Kampung Bandar. Belum diperoleh keterangan resmi penyebab kereta anjlok, namun seluruh penumpang selamat dan telah dievakuasi. Akibat kecelakaan, jaringan listrik aliran atas sempat dimatikan sehingga jalur komuter lainnya turut terganggu. PT KAI Komuter Jakarta menerapkan rekayasa pola operasi untuk kelancaran jalur perjalanan komuter lain-lainnya.
Beberapa perjalanan komuter lain hanya sampai stasiun Tanah Abang dan stasiun Pasar Senen, tidak dapat melanjutkan stasiun Kampung Bandar. Berganti ke mancanegara, kebakaran di apartemen di Urumqi, Xinjiang membuat rakyat Cina semakin resah akan kebijakan zero COVID di China yang diterapkan oleh Xi Jinping. Gedung pencakar langit di kota Shangcha, ibu kota provinsi Hunan Tengah Cina, dilahap si jago merah. Kebakaran besar menyebabkan kobaran api dan asap hitam mengepul dari gedung pencakar langit 42 lantai tersebut. Api berkobar di gedung milik operator telekomunikasi terbesar Cina pada Jumat 16 September 2022 lalu waktu setempat. Puluhan lantai terbakar, namun dipastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Sebanyak 36 mobil pemadam kebakaran dan 280 petugas damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Sekitar pukul 16.30 waktu setempat, api di menara komunikasi tersebut telah padam. Hingga saat ini belum diketahui apa penyebab dari kebakaran gedung Cina Telecom tersebut. Gempa bumi susulan terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut gempa itu berkekuatan 3,5 magnitudo. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat sebanyak 237 kali gempa susulan mengguncang wilayah Cianjur dalam 5 hari terakhir. Gempa susulan masih terjadi hingga pagi hari ini dengan magnitudo bervariasi, yang terbesar yakni 4,1 yang berlokasi 12 km barat daya Cianjur dengan kedalaman 10 km. Berdasarkan perhitungan statistik BMKG, gempa susulan masih berpotensi terus terjadi hingga 2 pekan ke depan. Kejadian di TKP Rawat Cina, dan kebetulan Bapak ini sedang berada di lokasi sawah saat kejadian. Waktu harita terjadi 1:30 terjadi, begitu terjadi teh ingeng, iya teh tanah ingeng itu tah, begitu ingeng langsung dug, begitu dug langsung muncrat, langsung sing gelebere. Jadi begitu gempa tiba-tiba tanah langsung ambles, bukan longsor. Bukan amblas. Begitu goyang langsung ngegeledug, begitu ngegeledug rumah-rumah langsung hancur semuanya. Begitu ambles rumah, tanah di sawah langsung bencar. Begitu bencar, waktu harita langsung tanah Bergeser maju. Demikian berita kali ini, saya Raffi dan rekan saya Adelia Rahma, undur diri dari hadapan Anda. Terima terima kasih kasih dan sampai jumpa.